来，各位家人，大家早安。Hanya selamat pagi. 现在新年还没有过，所以还是恭喜发财哦。Ya, jadi 新年 tuh masih di bulan 新年, jadi diucapkan 恭喜发财。那我们今天呢，等一下就是要来发第二个红包。Ya, jadi sebelum kita memulai, ya kita akan dibagikan 红包 yang kedua. 好，那麻烦请服务人员把红包发下去。好，那我们来，请打开红包。Ya, yang sudah menerima 红包nya coba dibuka. 好，那如果打开了，我们今天的主题就是第二个红包要懂红包。Ya, kalau misalnya sudah dilihat, sudah dibuka, maka kita mengetahui bahwa hari ini yang kita akan bahas adalah isi dari 红包 yang kedua yang sudah dibuka dan dipegang oleh masing-masing kita semua. 好，那我们把下个活动呢交给齐峰。谢谢。Ya, 家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Ya, kita masih di bulan 新年快乐, jadi Hoshe mengucapkan 新年快乐 ya, tahun 2575 Gong Ci Li. Ya, sebelum kita masuk ke topik utama, Hoshe akan mengutarakanlah sepatah kata untuk pendahuluannya. Ya, jadi karena adik melihat kakak bekerja, selesaikan tugas-tugas yang memakan setengah hari. Lalu sang adik menawarkan, "Kak, ada singkong goreng sisa kemarin. Apa mau? Mau enggak?" Saya pikir sambil makan dan selesaikan sedikit lagi tugas. Oke lah. Terpikir agar tidak mengantuk. 2 potong singkong goreng dikeluarkan di atas piring oleh adik. Saya singkirkan beberapa ekor semut yang mulai terlihat. "Dek, sudah ada semut loh di singkong ini." Di benak saya terpikir ukuran seekor semut. Jika menyamai singkong goreng ini, harus berapa ratus kali lipat besarnya si semut itu. Semut kan begitu kecil, singkong besar. Dan logikanya semut itu sudah kenyang harusnya. Bila semut ini mau menghabiskan singkong goreng ini, tentunya si dia itu harus mengajak berapa ratus ekor teman-temannya lagi. Mungkin saya terlalu kecapean bertugas. Saya halusinasi. Bila saya berdiri di Candi Borobudur, saya itu adalah ibarat seekor semut. Dan Candi Borobudur ibaratkan singkong atau ubi goreng yang tadi. Lalu yang makan singkong atau ubi goreng yang sebegitu besar itu siapa? Jangan bingung loh ya. Saya akan mengajak Anda beratus bahkan beribu-ribu manusia untuk menghabiskan singkong atau ubi goreng sebesar Borobudur itu. Ya, para hadirin yang berbahagia, senyumlah sedikit. Urusan makanan adalah bagian dari membahagiakan hidup kita. Apalagi pas kita lapar. Ingat, Buddha, Xianfo, Zibei sering mengingatkan kita untuk sering-sering tersenyum dan tertawa. Betul nggak? Ya, sering diingatkan bahwa kita harus sering-sering tersenyum dan tertawa. Bu Sinta, siap? Mari kita mendengarkan selanjutnya. Dipersilahkan. 谢谢大家早安 Namo Buddhaya. Topik hari ini, Kong Si Fat Chai, episode ketiga. 3 angpau masing-masing berisi jimat pusaka. Hari ini membuka angpau kedua, memahami angpau kedua ini. Jika kita ikuti cerita tadi, apakah kita akan mengajak beratus-ratus bahkan ribuan orang untuk memakan dan menghabiskan singkong atau ubi goreng sebesar Candi Borobudur? Jawabnya sederhana.
Bila perlu, saya cari semut untuk berdialog. Sebelumnya saya pernah mendengar suatu ajaran guruku di masa sekolah mengenai semut yang menyimpan cadangan makanan. Kita perlu belajar untuk mempersiapkan diri dan menghadapi masa sulit, karena kita tidak selalu mendapatkan dan menikmati masa kelimpahan. Dari renungan ini, kita diajarkan untuk selalu berkomunikasi kepada Tuhan, Sangti, yaitu berdoa, bersembahyang, adanya jalan berhikmat darinya. Mengelola keuangan dengan bijaksana, sekalian dapat bertumbuh agar dapat menghadapi ketidakpastian. Meraih berkat berlipat ganda sesuai dengan terang bagi anak-anaknya. Di setiap langkah kita hari ini, Tuhan Sangti selalu melindungi. Dengan hati insan yang baik, murah rezeki, memiliki pola pikiran yang benar dan berkenan. Marilah kita membuka angpau yang kedua yang telah dibagikan. Angpau kedua ini berisi sabda syair. Manfaat dari orang yang berdana makanan. Ia mendanakan kehidupan, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kecerdasan. Ia telah menanam benih kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, baik untuk kehidupan sekarang maupun akan datang. Dikutip dari Anguttara Nikaya 3 ayat 42. Tuhan, Sangti, aku melatih tubuhku dan menguasainya dengan seluruhnya, agar sesudah berdana makanan kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Sungguh, saya sangat berbahagia. Orang tuaku ikut berbahagia, serta keluargaku pun amatlah berbahagia. Sekian pembabaran Dharma Sejati hari ini. Syekh Tajia, saya kembalikan lagi ke Saudara Charles. Ya, Syekh, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Ibu Sinta atas babarannya dari topik di atas yang telah dibabarkan oleh Ibu Sinta. Ya, dan sekarang mari kita dengarkan ya secara singkat inti dan makna dari naskah tersebut yang akan dijelaskan lebih dalam oleh Hong Lao Shi kita. Silakan. 各位家人，大家早安。 Ya, semuanya selamat pagi. 南无南无本师释迦牟尼佛。好，那我们刚才就是有听过这个主题的分析。 Ya, tadi barusan kita bersama-sama ya mendengarkan isi dan juga kejelasan dari topik di 好， atas. 这个你看这个弟弟的一份的爱心一份的关注，他怕哥哥姐姐饿了，做事情很忙饿了，所以他一份的爱心。 Ya, tadi kita lihat ya bahwa si adik itu sangat ya mengkhawatirkan dan juga peduli dengan kakaknya. Ya, saat kakaknya bekerja, ia menawarkan snack dan makanan untuk si kakak. 他一份的心，那个是很单纯的心。 Ya, hati welas asihnya adalah welas asih yang polos ya, yang murni.
就是关心自己的家人。 yaitu mengkhawatirkan dan juga peduli terhadap anggota keluarganya. 那佛堂也不时，就是每一个时间都是在关心我们。好，我们是不是饿了？哦，就是来上课，有吃饭吗？要回去的路上会肚子饿吗？好，所以我们不断的帮各位家人准备便当。 Ya, sama juga dengan Fotang ya. Fotang itu selalu dan senantiasa memperdulikan ya keluarga besarnya. Saat kita di Fotang itu kita tercukupi atau enggak, apakah kita lapar, setelah kelas kita lapar atau enggak, atau nanti perjalanan pulang ada bekal atau enggak. 那吃这份的便当就是一个布施，一个慈悲的心。好，所以这个布施就是它对你的生命是很有意义的。你一份佛堂的一份爱心，你的一份善心，你接受，不管它好不好吃，其实它就是一个很完美的一个东西。 Ya, jadi berisi dari sabda syair tadi ya, manfaat dari orang yang berdana makanan yaitu ia menerangkan hidupannya. Ya, Fotang itu seperti Fotang itu selalu menyediakan ya makanan atau bekal untuk kita semua. Kalau misalnya kita lapar dan lain-lain kita bisa konsumsi. Ya, tidak melihat dan juga ngejudge dari rasa atau cita rasa bagaimana. Yang penting yaitu tujuan dari apa yang telah disiapkan. 其实东西好不好吃不重要， Ya, 对不对？ ya sebenarnya makanan 对 itu 不对？ sedap, enak atau enggak itu tidak sebegitu penting lah. 对不对？ Benar enggak? 对，东西好不好吃不重要，最主要你有爱心吃了这份便当就是好吃，对不对？ Ya, jadi cita rasa, kelezatan suatu makanan itu sebenarnya tidak begitu penting. Selama kita mempunyai hati ya cinta kasih dan juga hati yang bersyukur, maka apa yang kita makan ya, apa yang kita konsumsi itu rasanya bakal menjadi enak. 这个就是一份的慈悲的心，利益众生，利益自己。 Ya, ini adalah 所以它 suatu 就是一个布施。为什么你第二个红包，它上面有一个女生，她供给释迦牟尼佛吃，那个就是一份的慈善的心， Yeah. 慈悲的心。那你吃佛堂的这份便当，也是我们的爱心呐、我们一份很慈悲的心呐、 Ya, ini adalah bagian dari cinta kasih ya. Kalau misalnya kita buka tadi di dalam hongpao tadi, itu di atas ada sebuah gambar ya bahwa ada seorang wanita ya yang memberi makanan kepada Sang Buddha. Ya, ini sama dengan kita Fotang itu menyediakan makanan ya untuk kita semua. Ini adalah sebuah dan bagian dari welas asih dan cinta kasih. 好，其实我们有一份爱心，有一份善心的人，其实吃到东西都是好吃的。 Ya, kalau misalnya kita ada ensin ya, welas asih dan juga aisin cinta kasih, maka semua makanan ya yang kita makan, yang kita konsumsi itu akan menjadi enak gitu. 因为仙佛就是教我们不可以去挑剔东西不好吃，好，那以后就是可能你就没有东西吃，好，所以这是仙佛的教育嘛，好，叫我们要能够接受每一个当下。 Ya, sama juga dengan ajaran dari Shenpo, dari Sang Buddha bahwa mengajarkan kita untuk tidak memilih makanan. Ya, jadi kalau misalnya sampai akhir kita nggak ada pilihan lain, apa yang akan kita makan gitu. Jadi kita bisa menerima dan juga mensyukuri apapun yang diberikan kepada kita. 就是食而不知其味。好，你吃东西，你就不会去嫌它的味道好不好。这个就是一个羞耻，一种羞耻。哦，它是一种丁感，所以就是我们要学习。 Ya, jadi kita tidak menjudge bahwa sebuah makanan itu enak atau tidak, itu juga sebuah tingkat ya, sebuah kesadaran dari kita masing-masing. 好，这个是大学的书就教我们，好，食而不知其味。你吃了以后，你不会去分它好不好吃，反正就是吃，只要肚子能够饱就好了。 Ya, jadi kalau kita mengonsumsi ya, kita makan itu kita tidak memikirkan ini enak atau enggak. Selama kita mempunyai kesempatan, ya kita bersyukur bahwa kita masih bisa
mengonsumsi, kita pasti bisa makan dan mengisi perut kita. 因为这个就是一份的关注，一份的爱心哈。 Ya, karena ini adalah satu bagian ya, suatu bentuk dari cinta kasih. 好，所以我们有这份爱心，那来布施，那你就会有美丽、幸福，有力量，有智慧。Ya, jadi itulah ya isi dari berisi sabda syair yang tadi, yaitu manfaat dari orang yang berdana makanan, ia mendanakan kehidupan. Maka ia bisa mendapatkan kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kecerdasan. 所以我们要为自己种下好的种子，这样对我们以后才有帮忙，才有帮助。好，不管是你现在或是以后都是有帮助。所以你现在不种下这些好的善因，那你要什么时候才种？ Ya, jadi sama ya dengan isi dari anggota Nikaya tadi ya. Ya, telah menanam benih kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, kalau misalnya kita tidak akan menanamnya sekarang, lalu kapan? 好，那我们把下面的活动就交给齐峰，我们等一下要听一个很好听的故事。 Ya, 谢谢. Ya, jadi selanjutnya ya, kita persilahkan Ibu Sinta untuk membabarkan cerita Dharma Sejati. Ya, jadi setiap kali kita setelah mendengarkan topik ya pembelajaran kita bersama-sama, pasti kita akan memukus dalam sebuah cerita untuk bisa menggambarkan topik yang tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama. Dipersilahkan. 谢谢. Namo Buddhaya. Saudara Sedharma yang berbahagia, mari kita mendengarkan cerita Dharma Sejati yang berjudul Ruang VIP Restoran. VIP kepanjangannya Very Important People. Ini adalah sebuah kisah inspiratif saja. Para hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama mendengarkan. Saat itu kita diajak Mr. Ohara ke sebuah restoran Jepang. Kira-kira 10 tahun yang silam. Kita kumpul di satu ruang VIP. Beliau memperkenalkan beberapa jenis minuman sake dan disajikan panas. Itulah saat pertama kali saya dan teman-teman mengetahui kok ada minuman sejenis arak dipanaskan. Apakah tidak meledak nantinya? Selain itu, ada satu lagi jenis minuman, yaitu Kenmaicha. Kenmaicha ini adalah teh beras merah. Kemudian Mr. Ohara menjelaskan Kenmaicha ini, sejarah tentang Kenmaicha, yakni saat biksu Buddha memadukan daun teh hijau dan batangnya dengan beras merah. Dibuat sedemikian awalnya untuk mengurangi pemborosan makanan. Ternyata perpaduan keduanya menjadi minuman khas Jepang yang cukup populer, kerap dikonsumsi saat sarapan. Kini bahan dasar pemrosesannya Kenmaicha bukan lagi dengan gerusan beras, tapi dengan beras merah yang dipanggang sebagai tambahan teh hijau. Ya, namanya kongko saat itu. Waktu tidak terasa berjalan. Menjelang sore, saya masih ingat betul pada saat itu Mr. Ohara bercerita sebuah kisah inspiratif. Teman-teman, apakah kalian pernah dengar kisah VIP Room?
Sontak kita menjawab belum. Mr. O'Hara memulai ceritanya. Dulu di sebuah desa di Jepang, hiduplah satu keluarga, seorang papa dan 2 putrinya. Mama dari anak-anak ini sudah meninggal dunia. Mereka bertiga hidup miskin. Tentunya susah menafkahi kehidupan sehari-harinya. Rumah gubuk kecil, pada saat itu musim dingin dan bersalju. Berjuang untuk hidup. Tuhan, Sangti, tentunya tidak menghendaki kesulitan itu melampaui kemampuanmu. Singkat cerita, datanglah seorang saudagar, ya seperti laupan, menolong 3 orang ini, diberikan makanan dan sedikit uang. Ambillah, saya Pak K. 3 tahun kemudian, keluarga ini menjadi sangat terkenal karena mereka telah memiliki satu restoran yang sangat populer dengan menu spesifiknya sop udon, tanpa diragukan lagi tesnya. Setiap hari restoran ini penuh pengunjungnya. Dan restoran ini ada satu ruangan yang begitu indah, namun tidak pernah ada seorang pun dapat duduk menikmati menu-menu di ruangan tersebut. Restoran selalu menolak pelanggan untuk menggunakan ruangan tersebut, walaupun banyak yang hendak membayar lebih mahal jika tempat itu di-booking atau dipakai. Ada satu orang yang sering saja meminta untuk memakai ruangan tersebut. Dan orang ini tidak bosan-bosannya menanyai mengenai ruangan tersebut. Karena terus didesak, lalu pemilik resto ini akhirnya menceritakan mengapa ia tidak pernah menghendaki ruang itu dipakai. Lalu dia berkata, "Saya masih menunggu seseorang. Saya sangat berhutang budi padanya. Dulu saya beserta 2 anak perempuanku amatlah susah. Sebungkus makanan pemberian orang, sering sekali kami makan bersama 3 orang. Sekarang kita sudah begitu populer dengan restoran udon ini. Saya menanti orang itu, kami bertiga yakin pasti ia akan datang. Saya terus-menerus menunggunya. Kita tidak dapat mengenali beliau lagi karena pada saat itu musim salju. Di atas pintu utama ruang ini kuberi nama K. Lalu, Tuan, orang yang Anda cari itu ada di depan kamu. Hampir setiap hari ia datang ke sini. Saya Pak K, selalu bertanya ruang yang kamu siapkan ini. Saya terus bertanya bila saya datang ke sini mencicipi semangkok mie udon dan memastikan apakah betul yang Anda tunggu seseorang itu bernama K. Saya adalah Pak K. Nama di depan daun pintu sliding di ruang ini adalah mirip dengan nama saya. Memang benar, 3 tahun yang lalu orang itu adalah saya. Anda Tuan K itu? Suasana menjadi terharu. Bos mie udon jongkok merangkul kaki Pak K. Mereka berdua saling merangkul.
Tak lama kemudian kedua anak perempuan yang sedang menjaga restoran udon itu masuk ke ruangan VIP itu. Sambil mencicipi segelas kecil sake panas, Mr. O'Hara lalu mengakhiri ceritanya dengan menyebutkan ruang di resto itu yang diberi nama K itu sekarang kita dapat menjumpai di setiap restoran yang diberi nama ruang VIP, very important people. Sedangkan nama K bagi orang-orang Jepang artinya permata persegi, memiliki berkat dan bijaksana. Nama K bisa dipakai untuk bayi wanita atau pria dalam kepercayaan orang Jepang. Demikianlah kisah, sebagaimana jika orang mendanakan makanan, dia juga mendanakan kehidupannya, keindahannya, kecantikannya, kebahagiaan, kekuatan, dan kecerdasan. Dapat digunakan dengan pola pikir. Pola pikir sangatlah menentukan seseorang mengalami kemajuan, langkah terobosan, atau malah kemunduran, bahkan ada yang lenyap tidak bertanggung jawab. Pola pikir di kisah ini merupakan sekumpulan keyakinan atau cara berpikir memahami sesuatu. Ketika pikiran kita dibangun dengan keyakinan kepadanya bahwa Tuhan, Sangti, selalu mengawasi kehidupan kita ini. Bekerjalah di dalam kebenaran. Sekian cerita Dharma Sejati hari ini. Acara dilanjutkan oleh Saudara Charles. Ya, jadi tadi barusan saja kita sudah mendengarkan ya bersama-sama cerita Dharma Sejati ya mengenai VIP ya, kisah dari VIP. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan ya sedikit ulasan dan juga narasi dari 老师kita, Hong 老师kita, dipersilakan. 谢谢。好，我们大家听了这个故事，很感不感动？ Ya, tadi kita bersama-sama ya mendengarkan sebuah kisah tadi ya, cerita Dharma Sejati, apa kita tergugah gitu. 所以心态，一个人的心态就是决定一个人的进步。 Ya, jadi hati seseorang itu sangat berpengaruh akan progres dari seseorang. 所以我们的心态要时常是正念，正念，你正念才能够突破这些就是正念才能够突破困难呢。 Ya, jadi kita ya mempunyai pikiran yang benar ya. Kalau misalnya kita mempunyai pikiran yang benar, maka kita bisa menerobos ya. Kita bisa menerobos dan juga kita bisa bergerak maju melawan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 那这个感动的故事，你看，就是好心有好报。你看这个人，他付出，他不求回报，那得到的反而更多。 Ya, jadi dari cerita tadi ya kita lihat bahwa sebuah hati yang baik, sebuah hati yang penuh welas asih itu mempunyai poin yang baik. Ya, dia membantu, dia mengutarakan kasih sayangnya dia kepada orang lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Maka berkat yang dia dapat itu justru berlimpah ganda. 那原来这个 VIP 这个贵宾室它是一个这么感动的故事。好，那这个贵宾就是一个不忘恩报恩尊重。 Ya, jadi kita tahu ya bahwa ternyata kisah dari ruang VIP itu begitu menggugahkan hati orang ya. Jadi di cerita tersebut itu ada puang en, yaitu tidak melupakan jasa dari seseorang, lalu pauen yaitu welas asih dari seseorang, dan juga cuncung yaitu rasa hormat.
所以滴水之恩涌泉以报啊，哈，就是人家给我们一滴水啊，哦，这个恩呢、我们要不能够忘，我们要涌泉以报，就是要比他更多的来报他回馈他，哦，就是这个贵宾室。 Ya, jadi ulas asih ya, sedikit ulas asih, sedikit kebaikan dari orang lain, kita tidak boleh melupakan. Tapi kita harus menjaga dengan baik-baik dan juga saat kita mampu, kita harus bisa membalasnya. 千万不可以因为小愿忘大恩，哈，就是一点点不喜欢，或是一点点生气，或是一点点闷气，一点点生气，好，一点点不高兴，就忘了人家对我们的恩。 Ya, jangan karena sedikit kesalahan, sedikit amarah atau kesalahpahaman, hal itu membuat kita melupakan jasa dan kebaikan dari orang tersebut. 所以我们现在来学习自己学习来修正自己啊，自己想一想。 Ya, sekarang kita coba belajar sendiri ya, kita coba koreksi. 有三个问题我们要想的。 Ya, ada 3 pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa renungkan dan koreksi bersama-sama. 第一个问题就是你认为我们遇到困难的时候，为什么需要帮助？ Ya, poin yang pertama, menurut Anda ya, menurut kita semua, mengapa kita membutuhkan pertolongan pada saat kita sulit? 为什么？ Kenapa? 想一想哦。 Mengapa? Ya, coba kita koreksi ya, coba kita pikirkan dengan baik. 第二个问题就是，当有人给我们爱的时候，我们是不是可以以一份感恩的心来迎接？ Ya, poin yang kedua, dapatkah kita menyambut dengan hati yang selalu bersyukur pada saat ada orang yang memberi dan mengasihi kita? 第三个问题就是说，我们要怎么样去用什么样的心态，去让自己更突破、更前进？是不是跟我们这个第二个红包的这个诗句一样？ Ya, lalu poin yang terakhir yaitu poin ketiga ya. Pertanyaan ketiga, pola pikir apa yang kita ambil langkah terobosan untuk kemajuan dan sudah sesuaikah dengan sabda syair Buddha yang ada di dalam angpau kedua itu? 这个3个问题，我们就是要回家自己想一想，然后自己学习。 Ya, ketiga poin ini ya, ketiga pertanyaan ini kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, coba kita renungkan dan kita koreksi ke kita sendiri ya, masing-masing. 那我们下一个活动，我们就来做神圣的祷告。 Ya, jadi setelah ini ya kita akan bersatu dalam doa. 好，那我们端身正义端身正义。 Ya, sekarang kita coba posisikan posisi duduk kita dengan baik ya, karena kita akan melaksanakan kegiatan berdoa bersama. 希望我们以我们至诚的心来祈祷，能够心想事成，也能够听到上帝的声音，上帝也能够听到我的心声。 Ya, berharap apa yang kita doakan ya, apa permohonan kita itu bisa didengar oleh langit ya, oleh Sangti, dan juga Sangti juga mendengar kita, dan kita juga bisa mendengarkan ya suara dan juga pesan-pesan dari Sangti. Ya, jadi doa ini ya, Jose akan memulai seperti biasa. Jose akan membacakan, mendoakan ya 2-3 kata atau 4 gitu. Lalu hadirin semuanya yang berbahagia bisa mengikuti. Ya, jadi kita melakukan ini bersama-sama, bukan di dalam hati, tapi kita lafalkan keluar. Ya, jadi bisa mengikuti Jose setelah Jose membaca. Sangti 慈悲， 上帝慈悲， kami berkomitmen Kami berkomitmen untuk hidup untuk hidup berhati yang selalu bersyukur. berhati yang selalu bersyukur. Kami tahu Kami tahu Engkau selalu melihara Engkau selalu memelihara mendi dan menyediakan semuanya.
dan menyediakan semuanya secukupnya bagi kami. secukupnya bagi kami. Kami percaya Engkau bekerja, Kami percaya Engkau bekerja. Engkau tahu, Engkau tahu, Engkau mendengar. Engkau mendengar. Saat sekarang kami berdoa Saat sekarang kami berdoa dan bersembahyang. dan bersembahyang. Saat kita bersyukur pun, Saat kita bersyukur pun, Shakti Shakti sepenuh hati menerima. sepenuh hati menerima. Namo Benshi, Namo Panshi, 释迦牟尼佛， 释迦牟尼佛，感谢天恩师的。感谢天恩师的。 Ya, coba sekarang kita buka angpau yang tadi kita sudah terima ya, lagi. Ya, angpau yang kedua itu, lalu kita bersama-sama bacakan. Ya, jadi angpau itu ya, itu diambil dari Anguttara Nikaya yang 3, ayat yang ke-42. Anguttara Nikaya 第3节42章有诗云：布施食物者的利益，它提供生命、美丽、幸福、力量和智力。它种下生命的种子，这对自己来说是有益的。无论是现在的生活，还是未来的生活。 Ya, kita baca sekali lagi ya. Bersama-sama, 1, 2, 3. Berisi sabda syairnya, manfaat dari orang yang bernanam makanan. Ia menanamkan kehidupan, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kecerdasan. Ia telah menanam benih kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, baik untuk kehidupan sekarang maupun akan datang. Ya, jadi itulah ya isi dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu episode yang ketiga. Ya, kita memahami bersama-sama isi dari angpau yang kedua. Ya, jangan lupa di minggu yang akan mendatang kita berada di episode yang keempat. Ya, kita akan memahami dan juga mempelajari isi dari angpau yang ketiga. Ya, nggak kerasa kita hampir 4 minggu. Ya, kita sudah bersama-sama membuka semua angpaunya. Ya, jangan lupa untuk bisa datang lagi bersama-sama di Puja Bakti minggu depan, supaya kita bisa mendapatkan angpaunya, ketiga-tiga angpau itu secara lengkap. Ya, jadi pembelajaran kita Puja Bakti kali ini kita sampai di sini saja. Mendoakan semuanya sehat-sehat selalu. Ya, semoga apa yang kita sudah dengarkan tadi bisa menjadi sebuah pembelajaran dan juga membantu kita untuk menjalankan dan juga bisa membantu kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya. 祝福各位家人平安健康。 Ya, mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan juga selalu bahagia senantiasa sentosa.